Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Satrio Wicaksono dengan NIM 415 230 118. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk UAS mata kuliah generatif AI saya untuk nomor P1 atau atau nomor 1 bagian B, yaitu untuk menjelaskan sebuah artikel yang bernama Build Your Own Video Generation Web App Time Capsule. Jadi dari artikel itu konsep dasarnya itu penulis artikel menyebut bahwa setiap aplikasi video generatif pada dasarnya terdiri dari 3 blok utama. Yang pertama itu ada input, yaitu kita memasukkan foto, teks atau pilihan dari pengguna. Kemudian transformation atau transformasi, yaitu AI mengolah input tadi menjadi visual baru. Dan yang ketiga itu adalah tahap terakhir itu output, yaitu hasil akhir berupa video, kadang disertai gambar tambahan. Nah, dari artikel itu, cara kerja time capsule itu dari sisi pengguna, yaitu pertama pengguna mengunggah foto dirinya, kemudian pengguna memilih beberapa atribut seperti etnis, periode waktu, profesi, dan juga aksi yang diingin ditampilkan. Selanjutnya, AI akan menghasilkan sebuah potret baru sekaligus video pendek yang seolah membawa pengguna berpindah waktu. Nah, dari artikel ini teknologi yang dipakai itu yang pertama itu adalah bahasa pemrograman Python, yaitu bahasa inti untuk merangkai seluruh alur. Kemudian OpenAI yaitu GPT 4.1 mini itu untuk menyempurnakan atau menghaluskan prompt gambar dan prompt video. Selanjutnya Google Gemini itu untuk menganalisis gambar, contohnya mendeteksi gender agar hasil personalisasi tetap sesuai. Kemudian teknologi keempat itu ada Runway ML atau Gen 4 Image, yaitu membuat gambar baru dari kombinasi prompt, teks, dan foto referensi. Kemudian yang kelima itu ada File AI yaitu Seedance V1 Pro, yaitu mengubah gambar menjadi video atau image to video. Selanjutnya ada beberapa library dari computer vision yaitu OpenCV, Pillow, dan juga NumPy. Itu menangkap foto dari kamera, memproses frame, menambahkan logo atau watermark ke video. Dan teknologi terakhir itu ada Yekmail, yaitu mengirimkan hasil atau gambar dan video ke email pengguna. Selanjutnya masuk ke alur teknis lengkapnya. Jadi tahap pertama itu input, yaitu foto diambil atau diunggah. Opsi dipilih dari struktur enum, gender dideteksi via Gemini. Tahap kedua yaitu generate gambar, yaitu prompt disusun dan disempurnakan OpenAI, disanitasi, foto diubah ke data Yuri, dikirim ke Runway ML, dan juga hasilnya diunduh. Tahap ketiga yaitu generate video, yaitu prompt video dibuat aman dan konsisten wajah. Gambar dikirim ke Seedance via file AI dengan format 720p 10 detik. Jadi video diunduh, opsional ditambah logo, terus dikirim ke email. Nah, tantangan yang ada di artikel atau diakui di artikel itu yang pertama itu adalah kegagalan atau error API. Jadi membutuhkan strategi fallback prompt. Dan yang kedua itu risiko konten sensitif yang perlu difilter. Ketiga itu ekspektasi personalisasi pengguna yang tinggi. Keempat itu sulitnya memilih model video yang konsisten, wajahnya sekaligus murah. Adanya penyedia layanan atau provider yang tidak selalu andal. Dan yang terakhir itu waktu render yang lama disiasati dengan caching dan beberapa instance API. Selanjutnya di sini saya juga membuat time capsule versi saya. Jadi saya membangun time capsule versi saya sendiri sebagai satu berkas HTML yang berjalan penuh di dalam browser dengan tetap setia mengikuti pipeline artikel, yaitu input menuju transformation menuju output. Bedanya versi saya ini tidak membutuhkan server terpisah maupun kunci API berbayar apapun, sehingga bisa langsung dijalankan dan dimakan dari mana saja termasuk dari Google Drive. Di sini untuk dari program saya itu ada tahap input, yaitu pengguna dapat mengunggah foto dari galeri atau mengambil langsung dari kamera, meniru fungsi capture image berbasis OpenCV pada artikel. Kemudian pengguna memilih 4 atribut yaitu etnis. Ini di sini ada pilihan etnis, periode waktu, profesi, dan juga aksi lewat tombol berbentuk chip, yaitu ini meniru struktur enum pada artikel. Selanjutnya tahap transformation. Jadi aplikasi memanggil model cloud via API untuk menghasilkan teks prompt deskriptif dan narasi cerita yang ditampilkan sebagai bagian dari hasil akhir.
Potret gambarnya sendiri tetap dibentuk lewat filter kanvas, yaitu bukan lewat prompt tersebut. Sepia untuk era Victoria, hitam putih untuk awal abad 20, nuansa neon untuk masa depan. Ditambah lapisan tint, vignette, dan bingkai emas. Bila dijalankan tanpa internet, otomatis beralih ke generator prompt dan cerita lokal tetap berfungsi tanpa koneksi. Untuk tahap transformasi, tampilannya seperti ini. Di sini tahap output, video dirender langsung di browser memakai kanvas dan juga media recorder. 4 fase yaitu foto asli tampil dulu, transisi glitch, potret bergaya dengan subtitle cerita bergantian, lalu kartu penutup. Untuk efek tambahannya itu zoom, can burns diagonal, particle time warp, tekstur khas era seperti grain film, scanline dan sebagainya. Hasil akhirnya adalah file video dengan format WebM untuk potret PNG dan juga teks narasi cerita. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, saya mencoba dengan gambar foto Messi. Jadi alasan penyesuaian dari versi artikel yaitu pertama alasan utama saya melakukan penyesuaian ini adalah karena Runway ML dan Seedance adalah API berbayar yang mengenakan biaya di setiap kali proses generate dijalankan, bukan biaya sekali bayar di awal. Selanjutnya, karena itu tahap generate gambar dan video saya gantikan dengan rendering berbasis kanvas yang sepenuhnya gratis dan berjalan lokal di browser, sehingga aplikasi bisa dicoba sebanyak apapun tanpa risiko biaya sama sekali. Namun struktur, tahapan, dan konsep personalisasinya tetap saya usahakan mengikuti arti aslinya seakurat mungkin. Baik, ini adalah tampilan dari untuk page input, yaitu untuk tahap pertama yaitu penginputan. Jadi di sini ada pilihan untuk mengunggah foto yang udah ada ataupun ambil dari kamera. Untuk sekarang saya akan menggunakan foto yang udah ada terlebih dahulu. Untuk fotonya mungkin kita menggunakan sama dengan yang ada di PPT, yaitu foto gambar muka Messi. Sini untuk lanjut ke kustomisasi, di sini untuk ada pilihan seperti etnisnya dan juga profesi, periode waktu dan juga aksi video. Di sini saya akan memilih Hispanik. Terus bangsawan untuk periode waktunya itu adalah misalkan untuk abad pertengahan dan juga aksi videonya adalah berjalan. Sini buat potret video untuk lanjut ke render. Ini akan proses rendernya. Untuk hasil karena sudah dimodifikasi dan tidak menggunakan API berbayar, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini untuk potret AI-nya dan ini juga hasil dari videonya. Sini juga ada beberapa penjelasan sedikit yaitu, dan ini juga ada prompt gambar yang dihasilkan dari yang tadi sudah dimasukkan. Sini juga ada pilihan untuk unduh video, unduh potret, dan juga bisa untuk melakukan lagi atau buat lagi. Sekian penjelasan demo saya dan juga penjelasan PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.